Kali ini kita akan melanjutkan belajar Microsoft Excel mulai dari nol. Kemarin kita udah ngebahas mengenai rumus dan kali ini di pertemuan keempat kita akan melanjutkannya. Nah, yang pertama kita akan coba membuat sebuah diagram, kemudian kita akan coba menggunakan short and filter, dan yang terakhir kita akan coba sedikit menggunakan conditional formatting. Oke, langsung aja ketika kita udah mengelola ya data yang kita miliki menggunakan rumus itu kan biasanya dipresentasikan. Dan untuk mempresentasikannya kebanyakan menggunakan diagram. Untuk membuatnya kalian bisa blok nih data yang ingin kalian buat diagram. Saya contohkan nama barang sama stok aja ya guys. Kemudian ke bagian insert. Di sini ada yang namanya chart. Ada banyak sekali chart yang bisa kita gunakan. Mulai dari ada chart kolom, kemudian ada chart line ataupun diagram garis, ada juga diagram lingkaran. Kalau kalian bingung data yang kalian miliki itu bagusnya ataupun cocoknya menggunakan diagram apa, kita bisa ke bagian recommended chart ataupun recommended diagram. Jadi, di Excel ini ada fitur yang nantinya bisa mendeteksi data yang kita miliki itu cocoknya menggunakan diagram yang mana. Langsung aja kita pilih recommended chart. Nah, di sini dari Excel sendiri merekomendasikan yang pertama ada diagram kolom atau diagram batang, ada juga diagram lingkaran ya ataupun chart pie dan yang lainnya. Sebagai contoh, kita bisa pilih yang diagram kolom aja. Kalau kalian merasa, wah ini semuanya kurang cocok nih, kalian bisa juga klik di bagian All Chart. Di sini ada banyak sekali diagram yang bisa kita gunakan guys. Tapi ingat ya, tidak semua diagram itu cocok untuk berbagai macam data. Jadi saya lebih menyarankan kalian menggunakan recommended chart aja. Oke, kita klik data ataupun diagram yang ingin kita gunakan, kemudian tekan OK. Nanti secara otomatis akan muncul di Excel yang kita miliki. Nah, kalau bentuknya terlalu besar, kalian bisa perkecil. Dan ingat ya, ketika memperkecil ini kan nanti bisa penjol ataupun bisa melebar. Agar tidak terjadi seperti ini, kalian bisa tekan Shift di keyboard kalian. Tuh, jadi nanti untuk memperkecilnya itu ya akan bagus ya. Ini juga bisa kalian geser-geser sendiri. Selanjutnya kita juga bisa memodifikasi dan menambahkan beberapa detail tertentu di bagian chart yang kita miliki agar nanti orang lain ketika melihat itu jauh lebih paham lagi. Contoh nih, kalian bisa klik nih tanda plus yang ada di sampingnya. Nah, di sini ada access title untuk menambahkan keterangan di samping sini. Ini 5, 10, 15 ini maksudnya apa sih? Nah, itu bisa kalian ganti. Kemudian tulisan ini juga bisa kalian ganti. Ada data label juga untuk menunjukkan totalnya ini berapa sih biar lebih jelas gitu. Ada error bar, ada juga apa nih? Legend, ada juga threadline ya ataupun garisnya dan yang lainnya. Tapi kita nggak akan terlalu banyak ngebahas mengenai chart ini guys. Tuh kalian juga bisa ganti-ganti ya secara stylenya di bagian chart style di atas ini guys. Oke, mungkin itu aja sedikit. Lain kali kita bahas lebih lengkapnya. Selanjutnya, saya juga udah memiliki sebuah tabel berisi nomor, nama, alamat. Kemudian ada beberapa data lagi dan kali ini kita akan coba menggunakan fitur yang namanya Sort and Filter. Sort and Filter terdapat di bagian menu Home. Kemudian di sini di bagian Editing ada yang namanya Sort and Filter. Kita coba gunakan yang simple terlebih dahulu. Kalau kalian perhatikan di bagian nama sini, ini kan namanya masih amburadul ya. Kita ingin mengurutkan sesuai dengan abjad. Nah, caranya kalian klik saja di bagian salah satu kolomnya, kemudian ke bagian Sort and Filter. Kita bisa pilih Sort A to Z untuk mengurutkan nama-nama yang ada di sini agar berurutan nih, mulai dari A, B, C, D, dan seterusnya. Atau kalau kalian memiliki angka, nah ini angkanya udah keacak-acak ya karena tadi di bagian nama udah kita filter sesuai dengan abjad. Kita ingin kembalikan nih nomornya agar berurutan dari 101, 102 dan seterusnya. Maka kita bisa pilih short and filter lagi, pilih short, small to large. Jadi ketika data yang kita miliki itu angka, nah tulisannya akan short, small to large. Kalau data yang kita miliki itu teks, nanti tulisannya short A to Z ataupun Z to A.
Coba kita pilih short small to large. Nah, nanti akan berurutan lagi mulai 101, 102 dan seterusnya. Kemudian untuk mengaktifkan menu filter di tabel yang kita miliki, kalian klik saja di bagian tabelnya, pilih short and filter dan pilih filter. Nah, ketika filternya aktif, nanti di headernya di atasnya itu akan muncul sebuah tanda panah ke bawah yang ketika kita klik akan muncul beberapa tools yang bisa kita gunakan. Untuk di bagian atas ini sama fungsinya seperti tadi, short A to Z, short Z to A, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mengurutkan data sesuai dengan warna. Contoh nih, kita ini beri warna ya. Oke, di sini kita beri warna apa ya? Warna biru. Nah, kita ingin yang data di sini ya warna biru itu ke atas ataupun tampil yang data biru aja, maka kalian bisa klik tanda yang ke bawahnya, pilih short B color, pilih yang warna biru. Nah, secara otomatis data yang berwarna biru, yang selnya berwarna biru itu akan naik ke atas. Selanjutnya di bawah sini ada text filter, kita bahas nanti terakhir aja, kita bahas yang bawahnya. Di bawah sendiri berisi data yang berisikan data dari kolom yang kita miliki. Contoh, kita klik di bagian makanan nih, ada basah kering. Kemudian kita klik di bagian filternya, nanti di sini ada tulisan basah sama kering. Kalau kalian ingin menampilkan makanan basah saja, maka keringnya kita hilangkan centangnya, kita tekan OK. Tuh, maka di sini yang muncul di dalam tabel yang kita miliki itu hanya makanan yang basah saja. Untuk menampilkannya kembali, kalian bisa klik di bagian select all dan kalian pastikan di sini tercentang semua ya. Jadi mana yang ingin ditampilkan, kasih centang, yang tidak diinginkan silakan hilangkan centangnya. Kalau udah tinggal kita OK kembali. Di bagian nomor juga sama ataupun di bagian lainnya sama lah. Ini yang di bawah, ini berisi data dari kolom yang kita miliki ya guys. Jadi kalian bisa tampilkan ataupun hilangkan sesuka hati kalian. Nah, di bagian filter yang terakhir ada yang namanya tag filter. Ketika kita klik yang berisikan data teks ya, maksudnya tulisan, di bagian text filter yang pertama ada equals itu untuk mencari data yang sama. Oke, kemudian ada dash not equal, berarti data yang tidak sama. Ada begging wage, ini digunakan untuk mencari data dengan awalan tertentu. Misal kalian ingin data yang awalannya tulisannya apa, nah bisa menggunakan begging switch ini. Kalau end which berarti yang akhirannya apa. Kalau konten kita bisa mencari data dengan kata-kata tertentu. Ketika ada kata apanya nanti datanya akan muncul. Nah, ini does not contain berarti kita bisa mencari data kalau di dalamnya itu tidak ada kata-kata tertentu. Custom filter lain kali kita bahas. Coba kita contohkan yang equals aja. Ini kan di bagian alamat ada Jogja, Surabaya, kemudian ada Bandung, ada Bali. Kita ingin menampilkan yang Surabaya aja. Nah, selain kita bisa menggunakan fitur yang di bawah, kita bisa menggunakan text filter ke bagian equal. Di sini kita tuliskan aja nih, Surabaya. Nah, kalau udah tinggal kita OK. Tuh, secara otomatis data yang akan muncul itu data yang beralamatkan Surabaya saja, guys. Kita coba klik lagi ke bagian text filter lagi. Yang bisa kita gunakan begging, ini juga semuanya bisa sih. Coba kita konten. Nah, kita ingin data yang ditampilkan itu yang ada tulisan balnya. Nah, maka ketika kita OK, nanti Bali yang akan muncul. Karena kan Bali ada tulisan balnya, guys. Gitu ya. Ataupun yang ada huruf A-nya aja itu bisa nih. Text filter, konten. Di sini kita kasih A, kita OK. Nah, semuanya muncul ya guys, karena semuanya ada tulisan, ada angka, ada huruf A-nya. Nah, nanti alamat yang ada A-nya itu akan muncul semua. Oh, ada yang gak ada nih, dari Surabaya, Bali, Bandung, semuanya ada guys. Berarti udah muncul semua ya. Oke, kita kita clear dulu. Ini juga sama, udah. Selanjutnya di bagian nomor, ketika kita klik filternya itu munculnya akan berbeda. Kalau tadi text filter, kalau data kalian itu number, maka tulisannya number filter. Di number filter kurang lebih datanya akan sama. Saya jelaskan aja, nanti untuk prakteknya kalian bisa lakukan sendiri, atau nanti saya buatkan video terpisah ya mengenai short and filter ini.
Saya jelaskan, di bagian equals, ini kita bisa mencari data yang sama. Does not equal berarti data yang tidak sama. Greater than, data yang lebih besar. Contoh, nah ini kita bisa contohkan, greater than. Kita klik, saya ingin menampilkan data yang di atas 110 aja. Nah, maka kita masukkan 110 di sini. Ketika di OK, nah yang muncul ada 100, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kalau kita pilihnya yang di bawahnya, greater than or equal to, kita klik, kemudian masukkan 110 lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, 110 ini akan ikut. Karena kalau kita pilih yang greater than aja itu lebih besar dari. Berarti lebih besar dari 110. Kalau greater than or equal to berarti lebih besar atau sama dengan. Kalau ada equal to-nya berarti sama dengan. Less than berarti lebih kecil. Less than or equal to berarti lebih kecil atau sama dengan. Ada between, ada top 10 juga. Nah, top 10 ini untuk menampilkan 10 data teratas. Kita klik, kemudian OK. Yang muncul adalah 10 data tertinggi saja, guys. Atau kita juga bisa menggunakan above average, yang di atas rata-rata, yang nilainya di atas rata-rata. Ada below average berarti datanya yang di bawah rata-rata. Mungkin itu aja untuk menu filternya, guys. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya conditional formatting. Untuk toolsnya ada di bagian menu home, masih di menu home di bagian style. Conditional formatting adalah tools yang kita gunakan untuk memberikan format tertentu ketika data yang kita miliki itu memiliki kondisi tertentu. Gimana ya cara jelasinnya? Kita contohkan aja. Kita mulai dari mana nih? Ini ada equal to. Nah, dari alamat ya. Di sini kita akan coba memberi tanda alamat yang berasal dari Surabaya. Nah, ini kita hilangkan filternya dulu aja ya, guys, biar tidak mengganggu. Maka kalian bisa klik ataupun bisa blok semuanya. Kalau data kalian banyak, klik yang paling atas, kemudian tekan Ctrl Shift bawah. Kita ke bagian conditional formatting, pilih Helix Shell Rules, kemudian pilih equal to. Masukkan nih kata-katanya, yaitu Surabaya. Nah, nanti alamat yang berasal dari Surabaya itu akan diberi tanda. Nah, untuk tandanya bisa kalian atur sendiri warnanya. Bisa yellow, kuning, hijau, bisa merah, kemudian juga bisa teksnya yang merah ataupun bisa di custom. Di sini ada banyak sekali nih. Bisa kalian gunakan mulai dari border dan yang lainnya. Untuk warna-warna juga bisa kalian atur sendiri ya, guys, kalau kalian ingin lebih bervariatif lagi. Kalau udah tinggal kita OK. Nah, maka yang beralamatkan Surabaya udah diberi tanda dengan warna merah. Atau di bagian di bagian warna rumah nih, merah, kuning, hijau, biru, kita ingin memberikan merah untuk merah. Semisal kita blok aja datanya semua. Nah, kemudian ke bagian conditional formatting, kemudian pilih Helix Shell Rules, pilih equal to, kita beri tulisan merah. Untuk merah, kemudian kita conditional formatting lagi, equal to lagi. Untuk kuning, kita kasih tanda kuning juga, dan seterusnya, guys. Itu salah satu fungsi conditional formatting ya. Nah, lebih seringnya untuk memberikan warna pada sel tertentu secara otomatis. Lebih tepatnya gini, guys. Selanjutnya di bagian conditional formatting, kalau di bawah sini belum bisa saya contohkan sekarang ya, karena kita memerlukan data yang ada angkanya nih untuk menggunakan data bars, kemudian ada color cells juga. Jadi kita gunakan yang Helix Shell Rules terlebih dahulu. Kita greater than, oke, less than, di sini juga ada duplicate value. Nah, ini digunakan untuk mencari data yang duplikat. Semisal di sini kita cari kasih nama Evi lagi deh. Nah, kemudian kita di sini kasih nama Cindy. Nah, kalian bingung nih mencari data dari kolom kalian yang berisi ribuan ataupun ratusan, apakah ada data duplikat atau enggak. Nah, kalian bisa mengeceknya menggunakan conditional formatting. Kita blok terlebih dahulu semua datanya dengan cara Ctrl Shift bawah ya. Kemudian pilih conditional formatting dan pilih Helix Shell Rule. Kita pilih duplikat.
Tuh, nanti nama yang ada duplikatnya itu akan diberi tanda. Oke, di sini ada duplikat, ada unik. Kalau kita pilih unik, berarti yang diberi tanda yang tidak duplikat. Kalau kita pilih duplikat, yang diberi tanda yang duplikat. Kita coba beri tanda green aja ataupun hijau. Kita oke. Nah, ini adalah data-data yang duplikat tuh. Evi ada 2, Cindy ada 2, Budi juga ada 2. Oke guys, itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini. Kalau kalian ingin belajar lebih jelas mengenai diagram, filter and short atau short and filter, kemudian terakhir ada conditional formatting, nanti kita bisa bahas di video terpisah guys. Itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe jika bermanfaat saja ya untuk kalian.